Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama fi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita semua bisa berhadir kembali dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana kajian kita membahas tentang kedudukan rukun 13 dengan kedudukan susunan huruf. Di sini kita akan memperjelas lebih jelas lagi, karena ada banyaknya sekarang yang mempertanyakan tentang penjelasan kita, mengaitkan semua kajian-kajian yang kita bahas itu dengan ilmu huruf. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana bisa mengaitkan sesuatu yang disebut dengan kewajiban-kewajiban atau hukum Tuhan itu dijelaskan dengan ilmu huruf. Di sini kita berpegang bahwasanya kejadian huruf itu adalah suatu peristiwa yang ditanyakan kepada sahabat Nabi besar kita Muhammad, sepupu beliau, yang ditanyakan ketika itu seorang Yahudi bertanya kepada Nabi kita. Kebetulan Nabi kita sedang santai berduduk dengan Ali. Maka pertanyaan tersebut merujuk kepada huruf-huruf yang ada di dalam keislaman. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Islam itu arti atau makna daripada sebuah huruf? Itu. Maka di sini Ali yang menjawab, karena Ali yang mengajukan tangan. Kemudian daripada salah satu ustadz ternama di Indonesia menjelaskan bahwasanya satu huruf itu ada makna dan rahasia. Kemudian huruf disusun akan menjadi kata, maka kata itu akan ada artinya. Kemudian disusunlah kata tadi lagi menjadi sebuah kalimat. Kata susun, jadi kalimat itu susunan dua kata atau lebih, akan menjadi cerita atau kisah. Inilah. Jadi dasar kita mempelajari ilmu huruf itu bukan hanya kita yang mengetahui. Cuma di sini kita kenapa bisa menjelaskan segala peristiwa dalam kehidupan kita itu berkenaan dengan huruf. Itu yang kadang-kadang mereka tidak bisa mengerti atau tidak bisa menerima. Semua apapun kita mulai contohkan dengan rukun Islam. Rukun Islam dimulai dengan syahadat. Maka ketika kita berbicara syahadat, tentunya syahadat itu menceritakan kejadian bagaimana kita dicipta, siapa yang menciptakan, dan kembalinya kepada siapa. Kemudian sholat begitu pun sama, dan seterusnya. Berbicara lagi tentang rukun iman, itu pun membicarakan tentang diri kita. Kemudian kita berbicara lagi tentang susunan nama-nama hari, itu pun membicarakan tentang diri kita. Siapa yang menciptakan, bagaimana diciptakan, bagaimana setelah diciptakan, dan kepada siapa kita kembali. Itu semua menjelaskan itu. Artinya kesimpulannya bahwa apapun adalah berkenaan dengan diri kita, termasuk ketika kita berbicara agama dan berbicara Islam. Inna dina indallahil Islam, diartikan agama yang benar di sisi Allah, yang diterima adalah Islam. Arti
begitu kita membahas tentang agama secara ilmu ruh, maka agama itu adalah dengan arti diri kita sendiri. Jadi agama itu adalah diri kita, sedangkan Islam adalah cara diri. Cara diri. Maka kita cari agama itu apa artinya. Orang banyak mengartikan agama, dan banyak orang mengetahuinya bahwa agama adalah susunan atau keteraturan. Jadi susunan hukum atau susunan peraturan. Benar. Jadi agama itu susunan diri kita, keteraturan diri kita. Sedangkan Islam adalah yang berasal dari sebuah kata aslama yang artinya berserah diri. Maka Islam itu adalah cara diri kita kembali. Inilah yang disebut dengan berserah diri. Jadi boleh dong kalau kita mengartikan inna dina indallah Islam, sesungguhnya diri yang selamat, diri yang sebenar-benarnya yang selamat di sisi Allah itu adalah diri yang kembali kepadanya. Maka inilah yang disebut dengan inna dina indallah Islam. Di sini yang kita pelajari. Nah, malam hari ini kita kebetulan akan memasuki rukun yang keenam, yaitu i'tidal. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ruku ya, sudah. Jadi i'tidal perlu kita ketahui dahulu. I'tidal ini berasal dari sebuah kata i'tadala, ya'tadilu, yang berarti seimbang, lurus atau tegak lurus. Jadi i'tadala ya'tadilu, seimbang. Kata-kata seimbang inilah yang disebut dengan menegakkan keadilan Allah. Kemudian keadilan ini ada keadilan Allah dengan hambanya dan keadilan hamba dengan Tuhannya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan sebuah kalimat i'tidal ini kalau begitu kita membaca menegakkan keadilan? Keadilan yang mana? Apakah kita selama ini diperlakukan secara tidak adil? Akan muncul sebuah pertanyaan itu. Nanti akan kita bahas. Semua pertanyaan ini begitu kita bahas nanti di babak terus akan terjawab sendiri. Semuanya akan terjawab. I'tidal ini dikaitkan di dalam surah An-Nisa ayat 58. Di sini dijelaskan pelaksanaan i'tidal dengan baik dan benar berarti kita telah menegakkan keadilan dalam ibadah. Dasarnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Jadi An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addu'al amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bi'adli. Jadi di sini kan sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita dasarkan sampai di situ pun pasti bingung. Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Seandainya kita membuat suatu yang disuruh siapa? Allah memerintahkan. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang menerima amanah yang disuruh tadi dan siapa? Kepada siapa kita harus menyampaikannya? Di sini di Quran tidak dijelaskan. Cuma kalimatnya sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kenapa kita tidak menimbulkan pertanyaan siapa yang mendapat perintah ini? Dan siapa yang menerima amanah itu? Yang berhak menerima? Karena kaitannya dengan i'tidal. Jadi ada banyak sesungguhnya dalam satu kalimat itu. Begitu kita munculkan pertanyaan, maka akan kita dapatkan rasanya. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu menjawab, karena jawaban itu akhirnya begitu kita mengetahui tidak bisa kita katakan lagi, karena kita sudah berada dalam keadilan. Jadi kita ketika merasakan keadilan Tuhan itu tidak akan bisa menjawab lagi. Inilah tafakur diam kita. Jadi i'tidal ini berkaitan di dalam rukun salat, dudukannya adalah rukun yang
yang keenam. Jadi kalau kita berbicara susunan rukun ini, kalau rukun kan urutannya yang kelima. Jadi ternyata benar, urutan-urutan ini bersesuaian. Begitu rukun yang kelima berkaitan dengan huruf H, al-hayat tadi, yaitu ruku. Berarti ruku itu berkaitan dengan al-hayat. Kenapa berkaitan dengan al-hayat? Karena 5 itu hurufnya adalah H. Kemudian i'tidal berkaitan dengan huruf lam dan waw, karena rukunnya yang keenam. Jadi huruf hijaiyah yang bernilai 6 itu hanya 2, lam dan waw. Seandainya kita tidak membahas, cukup kita mencari angka dari penomoran. Misalnya i'tidal ada di rukun 6, hurufnya apa sih? Oh, ternyata hurufnya waw dan lam. 2 huruf sudah bisa menjawab semua. Itulah ilmu huruf. Jadi kita singkat durasi, kita akan mempertanyakan lagi, kenapa sih sholat kita diperintahkan untuk i'tidal setelah membungkuk. Bahasa lainnya, kenapa kita di dalam sholat itu setelah membungkuk disuruh kembali untuk berdiri sebentar. Seandainya ini kita pertanyakan, kira-kira apa sih yang bisa kita jawab dari sebuah pertanyaan ini? Misal, kenapa Tuhan itu menyuruh kita berdiri kembali seperti kita melakukan berdiri betul setelah kita membungkuk? Boleh kita pertanyakan itu harusnya. Sebagaimana minggu yang lalu kita menerangkan, kenapa susunan huruf hijaiyah itu dari alif, ba, ta, dan berakhir dengan huruf ya. Kenapa sholat itu diawali dengan niat berdiri betul, takbiratul ihram dan salam. Kemudian kenapa susunan hari itu dari hari Ahad, ya, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Asyad, Sabtu. Kenapa sampai situ? Kenapa sholat itu dimulai dari susunannya zuhur, Asyad, Maghrib, Isya, dan Subuh? Kenapa nama-nama bulan dari 12 bulan? Tuh, kita pertanyakan terus itu, susunan itu. Jadi apapun, silahkan ngecek. Contoh kita bahas tadi dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya berkenaan dengan cerita diri kita, karena keluar daripada diri kita semua. Misalnya kita bicara tentang zakat, dan tak marmutah, ya diri kita juga tuh, sifat daripada diri kita. Kemudian kita membicarakan haji, al-haji, kita membicarakan had dan jim, ya diri kita juga semua. Rukun imannya sama, percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, ya. Bagaimana bisa berkaitan dengan diri, percaya kepada Allah. Kita bahas alif lam lam, bicara kepada malaikat, ya kita bahas malaikatnya. Percaya kepada kitabnya, kita bahas kitabnya. Pasti akan kembali ke diri kita. Jadi tidak ada dalam perkataan kalimat dalam sebuah hukum itu merujuk di luar daripada diri kita, semua ke diri kita. Jadi sebenarnya kita ini apa aja yang kita salawat, ya diri kita juga. Mau apa kalimatnya tentang ibadah, semua berkenaan dengan diri kita, semua di dalam diri kita, tidak keluar daripada diri kita. Ini kan yang baru-baru ini viral lagi, masalah sholawat viral sekarang. Jadi di situ kembali terjadi pertengkaran hebat. Ini antar beberapa ormas Islam, sampai dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas sesama santri, ulama, katanya kalau kita melihat sesuatu
Kemudian ada yang berkata cukup disalawatin dulu. Ada yang mempertanyakan dalilnya apa. Tidak ada Nabi menyuruh kalau melihat sesuatu diperintahkan untuk salawatin. Dibahas seperti itu. Ramai sekarang. Jadi setelah kita baca dari pembahasan mereka itu, ya antara yang membahas dan mempertanyakan dengan yang menjawab seolah-olah tidak nyambung. Tidak nyambung. Mereka berbahas sama-sama kepada hukum semua. Katanya salawat itu diperintahkan ya ketika kita ingin berdoa. Tidak ada kita melihat sesuatu cukup membaca salawat, siapa tahu nanti bisa beli. Tidak ada Nabi yang memerintah seperti itu. Maka yang melakukan itu dikatakan sesat. Jadi ramai sekarang. Jadi lebih ini ya, kalau kita telah sekarang ternyata kita sudah melewati hal-hal seperti itu. Ketika kita menguasai hukum, maka selain kita bisa menghukumi orang lain, ternyata ketika kita menghukumi orang lain, diri kita pun ikut terhukum di dalamnya. Kita ikut terhukum dengan kebencian. Sementara kita menghukumi orang lain itu tidak bisa terima. Jadi sama-sama di mana? Ketika ia tidak bisa terima, maka ia pun mengeluarkan kata-kata yang hebat. Di sinilah debat. Nah, maka ilmu huruf ketika kita buka baru akan paham semua permasalahan apapun tentang agama, kuncinya benar ada di ilmu huruf. Nah, sekarang langsung kita ke bab penulis. Malam hari ini kita akan membahas tentang rukun i'tidal. I'tadala ya'tadilu, seimbang, tegak lurus. Kita buat pertanyaan, kenapa ketika kita setelah rukun membunuh, kok disuruh Tuhan lagi berdiri sebentar? Disuruh Tuhan berdiri lagi kita. Ya, kalau kita pertanyakan, semua orang akan menjawab, karena Nabi yang mencontohkan seperti itu. Ya, coba kita bertanya dengan orang lain, kenapa setelah ruku itu kita berdiri? Ya, kalau kita bertanyakan, itu kan Nabi yang mencontohkan. Kita tidak bisa menanyakan itu Nabi yang mencontohkan. Tapi kita tanyakan lagi, kalau Nabi yang mencontohkan, berarti ada yang memberi contoh lagi kepada Nabi. Terus setiap perintah, setiap contoh pasti ada rahasianya, pasti ada manfaatnya. Kan itu maksudnya tuh. Nah, yang kita cari itu jawabannya. Di sini kita cari. Jadi kita di sini belajar. Kalau kita sudah seusia kita semua ini, kita tidak belajar sholat sesungguhnya, karena sudah bisa sholat semua. Cuma kita ingin mencari. Ketika kita dikasih kacang, misalnya kita ingin tahu rasanya seperti apa, akibatnya seperti apa. Itu yang kita ketahui. Nah, di sini kita bahas dengan ilmu huruf. Jadi setiap kajian kita, maka kita akan mengulang sedikit susunan rukun sholat itu sesuai dengan kejadian susunan huruf hijaiyah. Kita mulai lagi. Kalau tidak diulang nanti kita bingung. Niat, tidak ada suara, tidak ada huruf. Huruf dan suara tidak ada. Karena ketika Allah ingin dikenal, keinginan itulah yang disebut dengan niat. Allah menciptakan makhluk dengan bahan dasar atau utama yang disebut dengan roh. Maka roh itulah disimbolkan dengan berdiri betul. Berdiri betul ini simbol hurufnya adalah huruf alif. Karena ini hakikatnya adalah roh. Itu kita susun. Bisa selain roh, air. Sesuai Al-Quran lah.
Kemudian setelah berdiri betul ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Hurufnya adalah huruf ta. Kemudian huruf ta ini simbolnya sama dengan darah. Dan sama dengan darah. Kalau di dalam setelah roh disebut dengan nur. Sini dengan darah. Ini kita menyesuaikan. Kemudian doa iftitah. Hurufnya adalah sya. Sya ini keimanan. Jadi persaksian yang sudah diterima nur ketika ia bersaksi. Kalau di dalam darah tadi, ayat tadi ia bersaksi bala syahidna, langsung berubah disebut dengan darah. Jadi ini adalah dikokohkan atau proses penguatan. Ini disebut dengan keimanan di sini. Jadi setelah darah, sebelum menjadi daging, ini proses pengentalan, proses darah tadi. Kan air dikeluarkan, kemudian air didatangi, ia menyaksikan. Persaksian itu menimbulkan perubahan warna daripada air yang disebut dengan darah. Ini Al-Quran Al-Mu'minun ayat 14, Al-Arab 172, Al-Insan ayat 1. Itu dasarnya dulu. Jadi cerita kita. Maka sya ini sama disebut dengan ikrar. Ikrar. Setelah iftitah disebut dengan Fatihah. Fatihah hurufnya tuh hurufnya. Di sini isi diri. Dalam kaidah lain qada dan qadar. Nah, lanjut di sini disebut dengan hati. Daging yang mengental. Kemudian setelah Fatihah disebut dengan ruku. Setelah Fatihah ruku. Hurufnya dal. Di sini di dalam sejarah alam rahim disebut dengan gamarat atau ditampakkan, penampakan. Penampakan ini proses menjadi tulang, tapi belum ada tulangnya. Proses menuju kepada tulang. Penampakan. Proses. Nah, barulah disebut dengan i'tidal. Belum kita bahas. Jadi kita munculkan dulu pertanyaan. Kita kisah di dalam parut dulu, ya. Karena kita baru-barusan beberapa hari yang lalu ketika kita berbicara menanyakan kepada seseorang, kenapa kok apa garang orang kejadiannya, jawaban orang sebut satu kata, ujar sidin kata kawainnya, sudah jadinya mulai dalam parut. Ada orang mengalami sebuah musibah, lalu kita bertanya, kenapa orang kejadiannya makanya kayak itu? Sidin menjawab satu kata, ujar sidin kata kawain, sudah janjinya aja mulai dalam parut sudah. Kebahasakan. Sekarang wujud kan jadinya mulai dalam parut. Al-Mu'minun ayat 14. Manusia diciptakan daripada setetes air mani.
benar air. Ketika air keluar didatangi, dimintai persaksian. Ya, dimintai persaksian, alastu birabbikum bala usyahidna. Ini darah. Ketika sudah ia membuat pengakuan, darah. Kemudian darah tadi berikrar. Ikrar ini memproses pengentalan. Jadi proses di sini sama dengan proses, tapi belum mengental. Proses mengental di alam rahim. Kalau bahasa kehamilan, ngidam. Ini orang mengidam di sini, mulai mual-mual. Ya, cek aja prosesnya. Proses orang hamil itu seperti apa? Jadi di sini mulai prosesnya, mulai mual, mulai mau, sudah ada kalau mencium apa-apa, sudah nih mulai sudah di sini terjadi di sini. Karena dimintai persaksian di sini darah. Kemudian darah tadi mengental disebut dengan segumpal daging. Al-Quran. Kalau di Al-Mu'minun, aku jadikan darah tadi menjadi sesuatu yang menggantung. Disebut dengan hati. Disinilah ditentukannya qada dan qadar, nasib takdirnya. Di sini Tuhan menetapkan di sini. Bahasa kita banyak sekarang itu sudah janjinya dalam paruh ya. Ya, sudah janji dalam paruh, tapi imbas sudah keluar, bisa ada ingat lagi janjinya dalam paruh tadi, ada menerima. Tapi bila ada kalau berbuat apa-apa, lalu aja janji dalam paruh sudah aja. Tapi bila merasa mampu, kada mampu suaranya gitu, oh gampang aja tuh ya. Tapi sudah kada kawa lagi berbuat apa-apa lagi, kada kawa aja, sudah jadi dalam paruh. Waktu kada kawa aja, hanya tak boleh hanya sadar bahwa janji sudah janji dalam, tapi belum mampu terus merasa mampu. Itulah proses roh itu ada. Kita diperintahkan roh itu karena kita melihatkan kita di sini nih. Ketika nasib kita ditentukan di sini, kita sudah mempertanyakan, ya Allah, aku sudah menerima semua rumusan kehidupanku di dunia. Di sini ada catatannya menangis. Menangis itu seperti apa? Ada catatanku di sini tertawa. Tertawa itu seperti apa? Karena di sini cuma tulisan tertawa. Sementara ia hanya menjadi segumpal daging. Tertawa itu seperti apa? Jadi kita lihat manusia di dalam paruh itu, kita sebut manusia adalah karena kita bicara dari kita. Padahal sini belum. Tapi kita bicarakan, waktu kita di alam rahim, daging yang mengetahui disebut dengan hati. Disinilah kita menerima rumusan kehidupan kita. Nah, bahasa lain disebut dengan gambaran. Bahasa lain. Nah, Baduit, kada Baduit, catatannya sudah ada di sini semua. Lengkap sudah. Tercatat. Lalulah kita itu kenapa tadi berani mempertanyakan bagaimana tertawa, bagaimana menangis, bagaimana bahagia? Karena di sini bahasa gemaran. Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, perlihatkan kehidupannya di dunia. Begitu kita sudah menerima rumusan semuanya, perlihatkan kehidupannya di dunia. Ketika sudah melihat tertawa, oh kayak itukah, tertawa, menangis, oh kayak itukah, tertawa, bercari, oh kayak itukah, bercari, makan, oh kayak itukah, lari seperti itukah. Sudah melihat, kita lari sudah melihat, ya kan? Sudah. Kita makan sudah melihat. Nah sekarang ya Tuhan, amun sudah melihat, ketika melihatnya itulah disebut dengan ruku. Oh kelihatan sudah itu, ya kan? Nah ya Tuhan, tertawa, makanya apa tadi, oh kayak itu ya tertawanya dia. Jadi ya Tuhan silahkan tertawa. Karena sudah melihat contohnya tertawa. Kata kawa tertawa. Karena masih segumpal daging. Ketika melihat kita berjalan, silahkan berjalan. Kata kawa juga. Kata kawa juga, silahkan ya Tuhan berjalan. Ketika makan, silahkan makan. Kata kawa juga melakukan. Silahkan lakukan. Untuk menjahirkan ini tak ada kawa, karena butuh tulang. Orang lari ia berdiri, harus berdiri. Daging bisa lari, kada ada tulangnya lagi.
Kan ada kemampuan. Bahasa secara keagamaan ini sama dengan la haula wala quwata. Itu maksudnya. Jadi begitu diperintahkan Allah, silahkan berdiri kada mampu, silahkan menangis kada mampu. Nah, kita menemukan jawabannya di dalam rumus itu, menemukan jawabannya. Selama ini kita tertawa, siapa yang tertawa? Kita menangis karena sedih, siapa yang sedih? Siapa yang menangis? Bisa ada. Di sini aja catatannya aja, melakukan kita belum bisa. Inilah yang disebut dengan jadi sejarah menuju ruku arka'u tadi itu. Kita la haula wal kada daya. Tertawa pan ya Tuhan. Maka kawa aku nanya. Menangis pan kada kawa juga la haula wala quwata Allahu akbar. Iya ruku. Ruku jadinya. Inilah ketika yang mengatakan la haula wala quwata, aku jadikan tulang dari segumpal daging. Karena sudah mengakui. Sementara kita begitu lahir ke dunia, ketika tertawa lupa siapa tertawa, karena merasa mampu. Imbah sudah kada tawa, ya jawabannya karena sudah jadinya di dalam perut tulang ukurnya kita. Cek ya, bila sudah kita nih hidup kapipit, benar kada kawan apa-apa lagi. La haula wala quwata illa billah. Pasti nggak kayak itu. Tapi bila masih mampu aja, apa aja, mampu aja, kada ingat lagi dengan bahasa la haula itu, ada ingat lagi. Ada perasaan mampu. Ketika melihat, ketika mendengar, kada mau tabulik mendengarnya kan, melihatnya pun kada mau kembali ke asal. Itulah adanya sejarah arka'u, diperintahkan ruku. Sesungguhnya kita tidak mampu. Maka jawaban Allah ketika ruku, jawaban Allah apa? Sama dengan Fatihah. Jadi orang berbungkuk itu mengagungkan Tuhan. Tapi kalau ruku berarti ia sudah mensucikan zat Allah. Disuruh bergerak pada kawan tuh ada mensucikan lah. La haula, mensucikan, kada daya. Menyerah, mensucikan arti ruku. Tapi di dalam Fatihah ini masuk dalam ayat 3, engkau mengagungkan. Nah lalu raja, nah bungkuk pada usah raja kita ini camat gini lalu, nah ya pembakar gini lalu, nah ya bungkuk. Artinya apa? Kita bergantung dengan keteraturan undang-undang dari pembakar. Sama, kita hendak bertindak apapun karena kawan. Nih nang tukang atur ada di sini tuh. Lalu lah kita ruku membungkuk itu sama. Jadi kita ruku itu seolah-olah kita mengembalikan, mungkin kita hari ini ya megawi apa hari ini kada ingat siapa nang maulah kawa begawi bergerak tuh. Jadi ruku kita tuh berisinya itu mengembalikan tadi, kembali kita hari ini. Keadaan kita sedih-sedihnya, anggapannya paling melarat, ya kan? Menangis saja kan kawa, maulah melarat hidup di sini. Ketika melarat hanya berkawa kulit. Lalu apa? Ketika kita berada di sini, engkau mengagungkan aku ya Tuhan. Berarti kada ada lagi tempat yang lain. Tempat ia bermohon itu kada ada lagi. Kekuatan siapa? Kada berdaya aku, la haula wala quwata. Ketika sudah menyatakan tadi aku ada mau bergerak semua. Nah ya Tuhan, artinya tertawa kada kawa, menangis kada kawa, sugih kada kawa, miskin kada kawa, samuan kada kawa. Hendak sugih kaulah, maka sudah kau dapat sugih, silakan kaulah, kada kawa. Miskin silahkan, ya kada kawa juga. Jadi supaya kawa ajar Tuhan. Ini huruf dal, sini huruf dal juga. Supaya kawa, aku hadir, wahwa maku, nama kuntu. Disinilah tersusun tulang belulang. Apa susun tulang belulangnya sini?
Ini ada kita nambah kisah Al-Quran. Dan kita katakan ya, kalau kalian ingat Al-A'raf 172, kalau ada ingat kenal dari mana aja mengulah kisah. Ada yang bertakon, wah itu aja dari mana aja berkisah, kitab di mana aja ditakon yang Quran sedikit kisahkan dengan praktik sholat, gerakan sholat, terceritakan dengan susunan hurufnya. Adakah bertentangan? Kalau ada bertentangan silakan baca Al-Insan. Ini kita mengambil 3 surah yang lain banyak masih. Cek penciptaan manusia sama aja kisahnya. Karena berlain dari setetes air. Kalau Al-A'raf air menyebutnya, kalau Al-Mu'minun air mani, ya kan? Ini Saripati Anak sama. Beda bahasa. Al-Anisya, ya kan? Banyak di surah-surah lain. Banyak masih. Cuma kita ambil dasar ini. Jadi kalau ini mengambil dasar ini semua, silahkan buka surah Al-Quran mengenai proses penciptaan manusia. Ini susunannya sama. Air, darah, mengental jadi hati, ditetapkan nasibnya di sini. Kemudian aku jadikan tulang dari dagingnya, tersusun tulangnya. Kayaknya dibungkus pelan dengan daging. Ini belum berbungkus lagi. Belum berbungkus. Dari segumpal daging inilah disusun tulang berulang. Jadi ini proses pembuatan tulang. Belum tulang lagi belum tersusun lagi, camuh masih. No, 6 tulang tangan, tulang batis, tulang pipi, semua ada. Tersusunlah ketika ibtida nampak susunan tulang. Kalau bahasa kedokteran apa? Kerangka manusia. Cek ya. Padahal di gambar tuh kerangka kita tuh tengkorak, tangan, tulang-tulang tersusun itu ibtida. Jadi cek gambar kita itu kerangka. Jadi kerangka hanya masih tengkorak. Jadi ini tulangnya diproses, di sini tersusun menjadi sebuah kerangka. Itu dalam paruh kita tuh sabar taat dikisahkan Tuhan. Maka sambahyang itu membaca bagaimana kita diciptakan. Jujur kata kira-kira berdiri betul. Ini menceritakan Tuhan menginformasikan, oh ya Tuhan, kalau ada ingat nang berdiri itu siapa? Kalau ada ingat air nang sudah jadi segumpal daging, kada ingat asalnya bahwa ia adalah air. Sama kita perhatian sambahyang, apalagi bulan ganal gamis melebar mengkat 3, wah rasa ya dah orang bersalaman jangan ada mau. Karena ketika berdiri betul siapa garam asalnya. Jadi kita ini amun sudah tak boleh ke sini bertamuan makhluk manusia nang kayak apa aja bentuknya. Kada ada lagi celah pandangan merendahkan. Sama sebertaan ini sudah berdiri, jasad kita dari mana, nyawa kita dari mana, seikungan berdiri huruf alif, roh. Tulang pun daripada daging daripada air, bulik seperti. Tapi ketika kita sudah jadi manusia yang sempurna, ada bentuknya, rupanya, ada namanya, kada ingat dengan proses ini. Maka sholat mengingatkan saat berdiri betul seolah-olah Tuhan mempertanyakan, oh ya Tuhan, siapa yang berdiri? Amun sudah kita sadar siapa yang berdiri, nih, ini orangnya yang berdiri, mana diri kita? Nang merasa aku tadi hilang, ini nang betamuan anta mudalah ke anak kata, ini nang betamuan. Sesungguhnya ketika ia beribadah, ketika ia sholat,
ia melihat aku. Kami pulang ada debat nanya, ya kan? Artinya dikisahkan di situ kalau di zaman Nabi Musa bila manusia melihat Tuhan, manusia mati. Di zaman Nabi Isa manusia melihat Tuhan, Tuhan yang mati. Viral juga itu ulama besar yang mendebat dengan non muslim ramai. Jadi pengarasi Nabi Musa sudah menjatuhkan karena mampu bila melihat Tuhan pasti mati. Mati di sini diartikan dengan mati seperti sebutan meninggal, keluar nyawa, rohnya keluar. Jadi artikan seperti itu. Sekarang kita artikan di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa melihat sebuah cahaya turun ala nurin, ia siup pingsan. Coba cek bahasanya. Di zaman Nabi Musa aja bila ada melihat Tuhan, manusia akan mati. Sekarang diri kita kan anggap aja kita nih sampai susunan keraka kita lebur ke dalam jadi segumpal daging kita lebur, kita proses jadi darah kita proses jadi air kita kembalikan ternyata kepada roh. Madari manusia mati gak? Itu yang mati. Tapi sebutan mati kebanyakan orang itu adalah mati yang disebut dengan meninggal dunia. Pahamnya nah kayak itu. Itu namanya tekstual. Pahamnya sayangnya seperti itu. Makanya kita di sini ketika kita menguasai ilmu huruf, apa hanya debat orang. Waalaikumsalam. Bahasanya apa aja dapat kita memahami kalimat orang tadi pasti ada dapat. Itu yang kita maksud. Jadi kita akan bisa paham debat yang didebatkan orang itu di seputaran mana nyaman kita memahaminya. Tapi apa kita ada belajar ilmu huruf, belajar hadis, belajar Quran, tekstual. Bila melihat Tuhan dia pasti mati. Dah keadaan hendaknya melihat Tuhan. Ya kan? Tahu kan mati. Yang kedua, bila ketinggian ilmu pasti gila. Ya, pasti gila. Bahasanya apa? Maka desa bujur banyak orang yang gila. Wah, menuntut kehadapan melihat Tuhan. Gila. Karena gurunya menyampaikan melihat Tuhan itu laksana lebih indah daripada bulan purnama. Oh, berpikiran bulan purnama kayak itu, berarti Tuhan kayak apa ya cahayanya. Akhirnya pikiran orang terbawa sugestisnya seperti itu. Iya gila. Gila akhirnya. Bahkan kita sengaja tidak memakai dengan kalimat musyabah, ya kan? Kita tidak memakai kalimat itu karena jarang orang bisa memahami, bisa tembus, bisa melihat Tuhan. Tapi ketika kita belajar, kan dari Al-Quran nih, ketika kita belajar sampai kembali ke huruf alif, melihat kadangnya. Nih roh, ya kan? Masuk ke mata melihat. Ya. Ketika mata dimasuki roh, ia melihat. Roh dicabut, mata dibalik lagi. Lalu siapa? Kita pertanyakan siapa yang melihat? Roh boleh ke sini. Nih melihat. Di mana gilanya kita? Di mana matinya kita? Kita bisa gila, kita bisa mati karena memaksakan mata yang bentuk jahir daripada daging dan tulang ini yang melihat. Yang ada mau kita hancurkan ini. Lalu pemahaman lain lagi. Matikan diri, hancurkan diri kita. Iya, tanpa ambil pisau, bunuh diri, macam-macam. Ada orang yang mati, bunuh diri, ditantang karena akan melihat Tuhan. Ya, kada jauh orangnya, sekampur malaikat roti, membatalkan tangan semalam. Kenapa? Karena selalu hendak melihat Tuhan. Bahasanya apa? Karena akan melihat Tuhan, matikan dulu dirinya, pasti melihat Tuhan. Dikira tadi matikan diri, mati buku juga. Kalau ini kita sistemnya mempelajari bagaimana cara mematikan diri. Oh, sadari ini ada kulit, daging, tulang belulang semuaan. Asalnya dari mana tulang? Asalnya daging dari mana? Boleh ke sini, boleh ke sini. Oh, ini ngarannya aja hati segumpal daging, sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung diproses udara
samuan daripada darah. Darah kembali kepada air dari mana? Masih kepada roh. Siapa yang melihat tadi? Nih. Siapa yang mendengar? Nih. Maulah kita gila, maulah kita mati. Inilah yang disebut dengan kita memakai hakikat sebutannya. Ketika mata melihat, hakikatnya siapa sesungguhnya? Roh yang melihat. Jangan diakui, kayak itu maksudnya. Tapi ketika kita mempelajari sebuah hadis dan Al-Quran hanya diartikan dengan tekstual, ini yang membahayakan. Bisa mati gugujuran, meninggal dunia, bisa gila gugujuran. Tuh akibatnya. Jadi ini kita sengaja kita buat skema seperti ini, kita susun agar kita bisa memahami. Makanya nanti kita bahas masalah haji al-hajj. Pada hurufnya ha dan jim aja, bila nyoma ha dan jim, nih ha dan jim ini aja kita bahas. Dua aja, kembali ke diri juga tetap. Makanya kalau misalnya ketika bahas dengan yang huruf pasti kembali ke diri. Kalau bisa keluar daripada diri. Nah sekarang tadi kita ulang sedikit lagi. Malam hari ini kan kita membahas ibadah. Kita akan mempertanyakan tadi pertanyaan kita, kenapa setelah ruku membuku kita disuruh berdiri lagi? Kenapa disuruh berdiri pula kita nih? Nah kan itu maksudnya. Sementara di dalam sholat tadi susunannya ya, Nabi sudah jamaah ajaran kayak itu mendoakan kita harus contoh sampai nawatana. Dengarkan, kerjakan, taati. Iya, kami mendengarkan, kami mentaati. Ya, disuruh makan, disuruh mandi. Nah, kami ikut, kami dengarkan perintah makan, kami dengarkan perintah mandi. Yang kami tanyakan, kenapa kami disuruh makan? Kenapa kan disuruh mati? Itu kita ke dalam. Akan usah aja terlalu dalam namanya itu. Bila disuruh sambayang, ya sambayang. Yang penting sesuai sunnah. Sebutannya pasti sesuai sunnah sebenarnya. Sesuai sunnah. Sunnah diartikan mereka dengan hukum. Padahal sunnah diartikan dengan sesuai dengan susunan diri melakukannya. Bagaimana diri kita dimulai sesuai itu. Maksudnya sesuai dengan huruf sin, sesuai dengan huruf nun. Sesuai dengan huruf takbar mutah, sunnah mereka pahami sunnahnya. Di situ ya. Nah kita lah. Nih, berdiri betul hurufnya alif, ya. Kalau sudah alif, diri terdiri, diri terperi, roh. Penciptaan manusia di alam rahim dimulai dari air. Kemudian ketika air dimintai persaksian, ia bersaksi. Roh ketika sudah bersaksi disebut dengan nur. Tapi air ketika sudah bersaksi ia sudah menjadi darah. Dalam sembahyang Allahu Akbar, takbiratul ya. Darah berwarna merah tadi artinya merahnya itu ya berasal daripada air juga. Kalau bang merah aku aja pian-pian urut-urut kan sama dengan itu merah merasa harat. Ibu sudah berwarna kan sama lah ini warnanya, lalu lah merasa harat tuh tidak sadar. Warna menunjukkan sifat perubahan, yang berubah ia tetap sadar siapa sesungguh dirinya. Allahu Akbar. Ketika ia menyatakan siapa sesungguh dirinya, ia mengikrarkan dirinya, inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan di dalam sholat adalah membaca doa iftitah, simbol hurufnya adalah sya. Kenapa sya? Ketika ia mengakui si warna merah sesungguhnya adalah air, si nur adalah daripada roh, maka matilah dirinya. Maka diri yang mati dikuatkan disebut dengan huruf sya. Maka doakanlah, bacakanlah orang yang sudah meninggal dengan kalimat sya. Sya ini hurufnya. Al-Quran yang merintah, ya. Doakanlah orang yang meninggal di sisimu dengan kalimat syabatakallahu lahu bil qawli syab. Itu maksudnya di dalam penciptaannya, ya kan? Ini persaksian yang sudah tahu. Maka di dalam sholat membaca doa iftitah. Jadi semua atau kelakuan kita ini sesuai Al-Quran. Makanya diri kita itu disebut Quran sebutingan. Kenapa?
Bukan jangan melihat hati, mana aja hurufnya lagi ada. Disebut dengannya perilaku kita ini Quran sembilan apa aja kata awal lepas daripada Al-Quran. Makanya Quran sembilan yang disebut Quran sembilannya itu. Nah, di dalam penciptaan lagi, ketika darah yang berwarna merah tadi diproses sesain kantal, sesain laos mengental. Di dalam alam rahim, orang ini disebut dengan mengidam, mulai mau kada tahan mencium asap lah, macam-macam, pada kau melihat matahari lah, macam-macam orang mengidam dah. Itu terjadi, berarti darah sudah proses pengentalan di dalam rahim. Itu orang mengidam. Ketika proses pengentalan ini sudah bujur-bujur kental, menjadi proses hati. Ini kadang-kadang di sini orang bahasanya setelah orang mengidam itu, ini biasanya berkehendak, ya kan, tengah malam hendak rambutan, maka ada musim rambutan tuh. Ada hal kejadian orang yang hamil macam itu lah nasibnya di situ. Jadi wajar. Ini aja kada kehendak aku, kada kehendak emaknya, kehendak bayi dalam parut ya. Padahal sama aja prosesnya di sini. Menggambarkan itu sebenarnya. Nah, di dalam sholat berarti ketika kita membaca Fatihah, kita membaca diri kita dalam keadaan apa? Al-Quran menjawabnya di sini. Berarti kita membaca diri kita sedang menerima semua rumusan kehidupan kita. Jadi kita Fatihah itu menyadarkan diri kita, jangan sampai ada mengeluh karena kita sudah menerima. Jadi apa? Maka diri kita ini dikunci Tuhan, diakhiri dengan huruf jim. Wahai diri, amalan huruf jim sebutin aja lah. Karena sudah tahu juga daripada hayat. Ini nama Tuhan Gawi. Ini isinya aja. Ini nama Gawi huruf jim. Jim itu apa? Bila inya takdir menangis tadi, lihati siapa nama menangis, huruf jim menangis. Bila inya takdirnya di sini tertawa, jangan dengarkan tatawanya, jangan lihati tatawanya, untungnya tertawa, jangan lihati ke dalam huruf jim. Amalan kita. Tuh, itu amalan. Jadi ketika kita membaca Fatihah, pandangan kita tuh kata di luar lagi. Allah aja ini Tuhan apa? Sesungguhnya aku tidak memandang rupa, yang kupandang adalah pada hatimu. Jadi kita sampai yang membaca Fatihah itu membaca rumusan. Jadi kita kenapa kita mengeluh, menerima semua ancaman dunia ini, kenapa kita keluhkan? Takurihin malaikat, takurihin Tuhan. Sudah dia tanda tangan di sini, sudah. Yuk kita menerima sudah semua. Hujah amun itu Jabariyah, amun itu Qadariyah ya. Ada sebutannya kan, amun pasrah aja itu ada. Di sini kita ada mengajarkan pasrah. Tidak mengajarkan pasrah. Kenapa? Kita membaca diri. Nangaran pasrah itu bahasanya seharian guring aja, karena ia berpendapat kalau ada ditatuakan Tuhan kanyang pasti makan, bila ditatuakan sugih duit, lalu ada mau berusaha, lalu ada mau makan, sudah ada aja ketentuannya ya. Ada itu namanya Qadariyah, Jabariyah. Kadar itu pasrah dengan takdir, pasrah Tuhan yang menentukan. Aman Tuhan menentukan di sini makan, tuh makan. Pasti di dunianya kada kawainya kada makan pisah. Kawalah kita membantah takdir di sini. Kada ada istilah Jabariyah, Qadariyah itu tidak ada. Kalau Qadariyah itu misalnya berumur sehari tidak mau makan, ini menjawab, amun aku ditentukan kanyang tuh pasti biar aku kada makan. Itu disebut orang Qadariyah. Lah memang kan tentunya di sini kada ada makan. Bukan ada ketentuan makan di sini. Itu harus kembali ke situ. Jadi kita memahami Qadariyah, Jabariyah. Itu kan banyak tuh. Nah, di sini kita membaca diri kita
Tidak ada yang berlaku sesuatu apapun, tidak ada di muka bumi kecuali sudah tercatat, sudah ditentukan lebih dahulu. Jadi Fatihah sesungguhnya kita membaca diri kita saikungan, kita baca kayak apa kondisi kita sampai malam hari ini, sudah tercatat di sini tugasnya apa. Bila sudah tahu pada tugas sudah tercatat, nang duduk di sini, nang kawan maulah duduk di sini siapa? Kelompok kita. Begitu kita kawan dudukan di sini, marga kawan membawa marga ini, marga ini. Boleh, tapi kita sudah tahu kan di dalamnya. Tuh. Begitu kita kawan duduk, kawan makan, kawan minum, di sini nasi kumpal daging kita diperintahkan, ternyata kita kan mau. Karena kau melakukan apa? Lalu siapa yang melakukan? Kan muncul kalimatnya itu. Itu yang kita paham. Lalu setelah Allah tadi menyerahkan, ternyata kita katakan melakukan apapun, la haula wala quwata, Allahu akbar, ruku kita itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berlaku apapun di muka bumi. Kada kawa sedang melakukan apapun, la haula wala quwata, Allahu akbar, ruku kita. Oh ya Tuhan, kata kau berlaku apapun sadarinya. Disusunlah tulang belulang. Ketika tulang belulang tadi tersusun di dalam kerangka kehidupannya, susunan rangka sampai tengkorak sudah tersusun, lalulah perintah Tuhan bangkit. Bangkit itu apa? Disebut dengan iktidal. Hanya Tuhan menyuruh bangkit, berdiri tegak ke Allah, seimbangkan. Seimbang apa? Nah, sekarang kita dapat berdiri tegak karena sudah ada kerangka. Berdiri tegaknya itu karena kita sudah menyadari sesungguhnya yang bergerak, yang berdiri itu siapa. Saat kita berdiri tegak, apa bedanya ketika kita berdiri? Berdiri betul. Maka di sini tersusun semuanya di sini, itu arahnya kembali ke huruf alif. Diri terdiri dan diri terberi, sadar kembali pulang kita. Lalu tidak. Inilah yang disebut menegakkan keadilan Tuhan dengan hambanya, menegakkan keadilan hamba dengan Tuhannya. Satu, keadilan Tuhan dengan hambanya. Ketika Allah memerintahkan untuk tertawa, berdiri kita tidak bisa melakukan, maka kita ruku. Ketika kita ruku, Allah sadar. Di mana kesadaran kita? Kita tidak bisa melakukan apapun, Allah susun tulang belulangnya ini. Inilah yang disebut dengan keadilan Allah dengan hambanya. Coba kada diulah Tuhan nang serupa daging. Lahir kita ke dunia bulat, kada bertahan. Daging tulangnya ada dapat. Nyata bulat kada berbentuk apa-apa. Kita karena miring, lonjong bentuknya. Kada kakaruan bentuk kita nih. Kada ada tulangnya. Itulah menegakkan keadilan Tuhan. Lalu di dalam hakikat kita, ketika kita menerima bisa melakukan apapun, menegakkan keadilan hamba dengan Tuhan, berarti kita mengembalikan siapa sesungguhnya yang berdiri. Itu keadilan. Kadang kita mengakuinya ketika kita mampu makan, mampu bermandi, mampu berlari. Kadang ada lagi rasa keakuan karena sesungguhnya yang berdiri seutuhnya. Kembali pulang kepada roh. Kembali lagi kepada roh. Nah, dapat kita, kenapa kita disuruhnya tidak? Di dalam kalimat itidalnya pun kita sudah, ketika kita berdiri, mampu berdiri kan ada kerangkanya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa artinya? Sami mendengar pujian. Kata-kata linya lah sami Allahu liman hamidah. Karena ketika kita berdiri di sini kan Tuhan tadi memadahi kata, ayo ya Tuhan berdiri. Kadang Allah berdiri, lari, kadang Allah lari. Begitu tulang belulang disusun, ini kau berdiri.
kami mendengarkan, kami taat, kembali ke asal. Itu maksudnya. Ini bahasa mendengarkan, ini mendengarkan Tuhan kadang berkata, bukan itu. Kita mengembalikan ke asal. Jadi itu dapat rasanya i'tidal. Ketika i'tidal itu, kalau kita tadi ada keakuan ulang saat membaca Fatihah, saat ruku, ada keakuan marista diri, sadar kita i'tidal, sami Allah. Ketika kita ruku, tapi pikir kita, kenapa tak pikir? Di sini aku kan ada kau berdaya, maka aku semalam ya tulak ke anak dapat duit, maka aku semalam ya bisa saya orang buka, maka aku semalam muncul pertanyaan, ya Allah, ternyata apa yang kulakukan semuanya kemarin itu, semalam itu, aku kada bisa melakukannya. Itu sadar pada saat aku. Begitu kita sadar itulah bangkit kata Allah, seimbang, tegak lurus. Tegak lurus apa maksudnya? Ketika kita sudah kembali sadar, sami Allahu liman hamidah. Jadi aku mendengar pujianmu kata Allah. Coba, ketika kita ruku, ya Allah, ini misal di dalam ruku hakikatnya itu kita menyadari ketika aku dapat duit, merasa usahaku. Ketika aku makan, merasa aku nang makan. Tuh sadar kita. Ketika ternyata semua anakku kan bisa melakukan itu. Saat sadar itulah Allah memerintahkan pada yang tadi berdiri tegak ke Allah. Berdiri tegak itu apa maksudnya? Sadar kita mengucap, ternyata aku tidak bisa melakukan apapun. Itu kalimat pujian bagi Allah. Sami Allahu liman hamidah. Langsung kita berdiri, nikmat kita. Jadi kita dapat rasanya, dapat semua rasa. Jadi sembahyang itu supaya khusyuk, ya khusyuk jadinya. Karena kita tahu cerita diri kita, tahu kita kenali, mulai berdiri betul, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, ruku sampai tidak, tahu kita sebenarnya. Jadi nikmat sembahyang sesungguhnya, ya khusyuk ya bahasa hukumnya kan, sesungguhnya aja khusyuk itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Jadi khusyuk itu sesungguhnya sangat berat. Amun sudah kita belajar ini di mana beratnya? Insya Allah ada berat lagi khusyuk. Kada apa? Allahu Akbar. Masuk tagihan, masuk cercaan, masuk hinaan. Ya, masuk hinaan, baca Fatihah, pas sampai ke Fatihah dihina tercatat, nang mahina tercatat. Tahu enggak? Ya kan? Waktu sembahyang kenapa? Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca iftitah. Setelah baca iftitah, tuh mulai masukkan tuh dunia. Wah, masuk dunia. Nang orang mencaci maki, orang menggibah tentang diri kita, keburukan kita, orang nang memuji, masukkan semua. Akhirnya apa? Ketika kita baca Fatihah, nang dipuji, nang memuji, baca catat, mana diri kita akui hilang. Ketika membaca Fatihah, hilang semuanya. Jadi sembahyang itu pas apa yang disebutkan oleh Nabi. Ketika pikiran kita melayang, ketika pikiran kita memikirkan urusan dunia, Allah menunggu kembalinya kita. Bagaimana kita kembali? Ketika Allah masuk surga, masuk rumah, masuk duit, ternyata semua anak masuk yang bermasalah tadi ada catatannya. Kada kalah aku melakukan apapun. Itu pada kembali kita. Jadi nang maulah tak keluar pada urusan dunia tadi siapa? Iblis nang dituduh, ya kan? Jin nang dituduh, setan lah nang dituduh. Padahal apa? Pikiran kita keluar, iblis katanya, ya kan? Saat keluar pikiran kita, tangan mulai hitung-hitung tangan.
jadi kalkulator atau sampai pada sayangkan dia. Ya, padahal pikiran kita itulah sudah disebut dengan iblis. Jadi kita maulah iblis seorang, maulah jin seorang. Maka Pak, kembali kita di sini. Oh, semua aku rasakan tadi. Mulai lagi halus sampai wayah ini, semua aku rasakan. Ternyata semua sudah rumusan kehidupanku. Aku kada bisa melakukannya apapun. Allahu Akbar. Ruku kita. La haula wala quwata. Kada ada pertanyaan di situ, sudah semua. Setelah kita sadar di sini, Allah tuh berdirilah kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah sadar. Disebut tidak itu berdirilah. Kita sudah menemukan diri kita sesungguhnya di sini. Kita bahas tidak yang tadi. Lim, lain, tidak. Dua alif nih. Ya, tidak ada. Tidak berdiri tegak lurus atau seimbang. Kita bahas Pak, secara ilmu huruf tidak itu apa? Nah, alif, roh, ilmu, ya orang nyambat apa? Ilin ya, yang tertinggi, taubat, tanpa penampakan sudah, roh pulang, maha halus, maha lembut. Itu tidak, jadi itu digabung semuaan disebut dengan berdiri tegak. Sama kali kita susun lombok, kacang, uya, tiksin, tomat, bawang, sambal aja. Sama kayak itu. Ya kan, ini tidak kita cabut, itu dengan ini nanti disebut dengan tidak. Tuh. Kawalah membaca. Itu kan tadi kenapa kita disuruh tegak berdiri, karena kita la haula wala quwata. Kita menyadari siapa sesungguhnya. Yang selama ini menangis, selama ini tertawa. Siapa sesungguhnya, sadar. Bagus benar susunannya. Roh, ilmu, taubat, tapak, roh pula. Yang maha lembut nih ya diri kita. Nah, ya kalau sini manusia. Silahkan anak mulai dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Jadi anak mulai ambil huruf tak boleh. Mati akan tidak tuh boleh, mana aja pasti akan kembali. Pasti akan terbaca. Kita mulai dari huruf alif misalnya. Berarti kalau kita mulai daripada huruf alif, karena tidak artinya berdiri, maka siapa sesungguhnya yang berdiri? Berarti yang berdiri adalah roh. Ya kan? Ketika kita menyadari sesungguhnya yang berdiri adalah roh, sadarnya itu karena kita tahu itu karena ilmu. Berarti artinya tahunya tadi karena ilmunya, ilmuku ya Tuhan. Kemudian ketika kita sudah tahu tadi sesungguhnya yang berdiri tadi adalah roh, itu artinya kita tadi kan gak sadar nih, sedih, menangis, apa semua. Begitu kita sadar, kata Allah, berdiri. Bentuk perintah Allah berdiri itu, maka titik kesadaran kita itulah disebut dengan taubat. Ini kita menyadari sesungguhnya tadi, sesungguhnya menangis, natawa, kada lain aku, kada kalah melakukan itu bentuk taubat. Taubat ngarannya itu. Nah, ketika
pada kau aku melakukan apa, bentuknya disebut dengan taubat. Maka saat itu siapa nang tapak lagi, nang tapak kembali kepada roh. Tampak rohnya apa? Ketika kembali tampak kepada roh, ya kembali tapak sudah roh juga sehingga ya Tuhan kamu sudah sadar, berikan Tuhan pulang. Apa berikannya? Dimuliakan Tuhan yang disebut dengan makhluk. Beri pulang ini makhluk. Dilapas Tuhan maksudnya pulang. Itu artinya kita ini kembali dilapas Tuhan pulang. Dilapas apa? Tetap kepada bentuk yang jahir kita. Jadi jahirnya kita itu karena kita sudah menemukan diri kita siapa sesungguhnya Allah. Ini rumusan diri kita disebut dengan bahasanya itidal rumusan. Jadi kita duduknya di sini semua di lam ini. Nah, itidal rukun yang keenam, hurufnya lam waw. Bujur tadi. Waw itu artinya wahid. Ketika siapa tadi nang berdiri, huruf alif siapa nang berdiri sesungguhnya adalah kita lagi keakuan, karena keadaan kita lagi keakuan disebut dengan wahid, mengesahkan Allah. Bagus jadinya. Kalau di huruf lambang anak itu dan berakhir dengan huruf lam, sesungguhnya aku ini penampakannya aja berdiri, nampak berdiri, aku sih aku nampak nih, tapi sesungguhnya aku adalah berbalik pulang kepada roh itu maksudnya. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Siapa yang ini dalam berdiri? Ada huruf lam lah. Tapi bila huruf lam ini kada sadar siapa sesungguhnya yang berdiri, berarti huruf wawnya kita pakai tidak disebut dengan iktidal. Maka ini disebut dengan berdiri, kadang tidak disebut dengan iktidal. Begitu kita paham ini, hendak sembahyang sambil buka, dikurangkan ada sholatlah kamu sambil berlari. Ya, ngeri lah. Sholatlah kamu sambil berlari. Tuhan ada menyuruh. Namun kita belajar hukum kadang mampu mulan ya pasti kayak itu memandang di satu umat. Karena zaman perang itu kan sampai ruko, sampai sujud, kemampuannya itu di zaman Nabi itu kan. Makanya ada perintah sholatlah kamu sambil berlari. Kayak kita amalkan kalimatnya tuh. Tapi apa sudah kita susunan tahu di sini tuh. Sambil guringin sholat kita. Tuh. Bila sudah kita paham sampai semua huruf, tuh kita tahu duduk ini dari nyaman dari kita. Kalau ada terkampung kita dari. Sampai di iktidal pun rasakan dulu kita. Orang yang sholat sambil berbaring, mana iktidalnya? Mana iktidalnya? Ya? Iktidal itu Tuhan menyuruh mengembalikan ke asalnya. Kembalikan. Makanya Tuhan bebas. Sambil berapa, sambil duduk di pesawat, di atas kuda, perintahkan sholat. Ya kan? Kadang tinggal, ini kan rukun, bolehlah ditinggal, kadang ditinggal. Tapi kenapa ketika sholat sambil berbaring, ia ada melakukan iktidal. Ujar dulu dengan perasaan aja hati ya pasti kan ini menyambat. Bisa orang dengan perasaan cuma iktidal, maksudnya apa? Rahasia iktidalnya kenapa? Ternyata di sini kita dari ruku dulu kan, saat ruku itu kita berbungkuk la haula wala quwwata, mensucikan jantung kada mampu lagi kita. Pada mampu melakukan apapun. Nah, siapa yang melakukan la haula wala quwwata? Aku semalam buka, kada ingat kalau lawan tiang Tuhan. Ternyata tiang
Jangan ada yang menggerakkan ulun kada kau lari la haula, sudah kalimatnya. Ketika kita mengucapkan tutur la haula tadi, berdiri yang langsung. Kenapa kita berdiri? Tidak puncak kesadaran kita, siapa diri kita yang sejatinya. Itu maksudnya. Jadi tak bayang berapakah, hendak apakah, apa tamuan dengan ibadah. Mudah jadinya kita ngomong itu. Akhirnya apa? Tidak ada Islam itu kesulitan. Kalau sudah sulit beribadah saja. Nah sulit itu karena kita hanya mengerti hukumnya aja. Wah, malah ibadah hidup. Ya, tayamum paling juga. Tayamum itu kan ya, bila kita kada menemukan air mustahil ya, musim kemarau ada aja banyak aku nanti jauh mencari. Ya, kan tidak menemukan air tidak ditentukan jaraknya. Jadi terhukum dengan hukum itu ada salah kita yang terhukum, kita sendiri yang terhukum. Ada sebuah cerita dalam hal itu bagus kalimatnya. Ketika orang tuh seharian berusaha pegawai kantor, lapar datang malam, apalagi pegawai bank tengah malam, tutup buku ya, kantor-kantor pun itu lapar, datang ke rumah langsung berapa? Ya Tuhan, malaikat suruh sembahyang ya. Oh ya malaikat, Tuhan menyuruh sembahyang. Uyuh benar aku sudah. Tuhan kada maunya nyawa uyuh anda menantok. Suruh beruduk dulu ya, suruh beruduk bareng. Beruduk dulu karena awak dingin. Malam sudah. Sembahyang ada kawa, beruduk ada kawa apa semua. Tuhan kada maunya dingin. Biarkan aja. Pada itu lanjut guring, tapi apa? Ingatakan siapa yang maulah guring, siapa yang maulah uyuh. Pada ini ingatakan aku ya Tuhan dalam dirinya. Pada ini kada daim lah. Beruduk ada awak, sembahyang ada awak. Apa bahasa Tuhan? Pada ini selalu ingat dengan aku. Pada ini ada Tuhan yang membuat ini ada. Ada aku ya Tuhan, selalu ingat. Ada kita terbaca sejarahnya itu. Jadi bahasanya tuh ada iman. Uyuh betul, mantuk sudah Tuhan kepada akan Tuhan. Jadi Tuhan mulai kayaknya ingati subuh gerak pulang. Kayaknya ada ingat sembahyang gerak subuh gerak pulang. Oleh malaikat Tuhan, kata punya keuyuhan kalau bangun subuh biarkan jadi Tuhan. Ya. Bangun siang jam 7, malaikat datangin suruh sembahyang subuh. Makanya ada, kenapa ada sholat subuh boleh dikerjakan ketika bangun, di mana ia terbang. Itu maksudnya karena memang ada sejarah. Terlibatnya adalah Islam itu sulit karena ada kesulitannya. Langsung itu karena kita memang kadang mengetahui lalu langsung kita belajar sekarang tuh sibuk belajar hadis ya, kita sibuk itu aja belajar hukum lah bahasanya. Itulah yang membuat kita itu akhirnya hati kadang mau bersih. Sedangkan di sini mulai Fatihah kita hati bersih benar sudah hati. Kalau kita sudah terbaca Fatihah ini bersihnya hati kita itu melihat nang tampak atas rasa tadi bersih nyaman malah hidup kita karena kita dudukkan di sini. Amalan diri adalah huruf jim, amalan diri al jamaah. Ini amalan diri. Bila kada mengamalkan al jamaah, kada memakai ini, maka huruf jim ini kada pakai dalam dirinya. Ulah kuncinya Tuhan, kunci pintu nar. Jadi huruf jim ini juga Tuhan jadi pintu neraka. Karena dipakai juga ya Tuhan. Ikuti-ikutinya. Kalau bahasa ada menyebutkan 7 huruf yang ada di Fatihah ya. Ada ya. Jim ya. Kunci neraka. Padahal bagus huruf jimnya. Cuma kada dipakai. Nabi mengatakan
jangan tinggalkan al-jamaah. Nah, kita simpulkan. Kita kan membuat pertanyaan, kenapa setelah kita membungkuk yang disebut ruku, kita diperintahkan Tuhan untuk berdiri tegak sebentar, yang disebut dengan i'tidal. Karena di dalam ruku adalah proses pembuatan tulang daripada daging. Di dalam ruku kita membungkukkan, kita mengakui bahwasanya kita tidak memiliki daya apapun. La haula wala quwata. Makanya ini sama dengan ayat 3 Fatihah di sini ya letaknya. Makanya bolehlah kita dendam. Amal kita dendam, kita hendak membalas, berarti kita memiliki kekuatan. Sama. Maka ketika proses tulang tadi di sini tidak memiliki kekuatan, Allah susun tulang yang disebut dengan kerangka. Siapa yang berdiri? Sadarlah kita. Siapa sesungguhnya yang berdiri? Ulang berulang. Jadi tidak menunjukkan kesadaran diri kita kembali, layaknya ketika Allah memintai persaksian kepada roh dan air. Sama ketika kita di dalam ruku, Allah mempertanyakan, siapa yang bergerak, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, siapa yang sakit hati, siapa yang bahagia. Allah mempertanyakan itu. Lalulah kita sadar, oh di sini sudah kejadiannya. La haula wala quwata. Amun sudah sadar, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Aku dengar pujian, kata Allah. Pujian itu apa? Sama Allah Akbar, sama dengan pujian. Balag syahina, sama dengan ketika kita i'tidal, itu sama kembali ke situ. Tapi ini kalimatnya berubah-ubah. Kalimatnya berubah-ubah sesuai sejarah. Nah, ini kesimpulan kita. Inilah yang disebut dengan i'tidal. Kemudian ini dijelaskan Al-A'raf 172, Al-Mu'minun ayat 14, Al-Insan ayat 1. Silakan ayat-ayat yang lain sebutkan, silakan, tentang proses penciptaan manusia. Jadi sesungguhnya kita mau membahas apapun pasti kembali kepada diri kita. Rukun 13 kita satukan susunan kejadian diri kita. Jadi kita melalui sholat, Allah mengenalkan dirinya melalui rukun 13. Tahu dengan diri kita, bertemuan dengan Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mukminin, suatu bertemu dengan aku. Sampai ke rukun 13 habis kita bahas, ujung-ujungnya boleh kasih itu warna bertemuan anak, ujung-ujungnya itu warna disebut dengan sholat. Kita bahas seumpama dengan bahasa lain, al-had, masalah tentang haji, masalah tentang puasa, syaum, masalah tentang zakat, bahas saja kita judulnya, sama aja karena hurufnya susunan ini. Kan diri kita juga sebenarnya semua tidak lepas daripada ilmu diri. Jadi sesuai hanya ada kalimatnya, man arafa nafsyah. Barang siapa yang mengetahui dan mempelajari ilmu diri, berarti mengenal dengan dirinya, tahu susunan diri sebenarnya, kada kembalilah kasih kada mana Tuhannya lah, otomatis sudah, otomatis. Jadi benar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, jadi kesimpulan i'tidal tadi, ketika kita sudah menemukan titik kesadaran kita atas segala kehidupan yang kita rasakan, sadar kita memang sesungguhnya berdiri, disebut i'tidal. Ketika kita tidak membuat pengakuan lagi atas makhluk, karena makhluklah hanya sebagai penampakannya. Begitu i'tidal, ya kan? Begitu i'tidal, pokoknya saikungan nang berdiri ini, saikungan adalah rohnya. Ketika kita kembali kepada huruf alif, ya kan? Ketika kita kembali kepada huruf alif, upahnya apa kira-kira?
Apa kira-kira upah? Ini kita kan berjuang nih. Saat rokok ini berjuang nih kan? Ini berjuang kita saat rokok nih. Berjuang dengan segala kehidupan dunia. Sadar kita upahnya apa kira-kira? Upahnya mendapatkan ampunan Tuhan. Minggu depan setelah zal masuk kepada huruf ro tuh rahmatnya. Bila sudah kita kembali kepada rohnya, ini mana mendapatkan rahmatnya tadi, ampunanku. Cek bila orang tuh nah, saking sukanya dapat upah, apa yang dilakukan? Sujud syukur. Minggu depan kita bahas tentang sujud. Jadi pas sujudnya tuh rangkaiannya, makanya akhirnya adalah rahmat, susunan dengan ilmu huruf kepada lain. Susunannya. Jadi bukan bukan dipasahkan, bukan Al-Quran ternyata memisahkan seperti itu sudah. Cuma konteks bahasanya berbeda. Lalu dalam dibaca kisahnya kan, no, air di langit Tuhan Allah subhanahu qalu bala syahidna. Itu aja karena dibaca. Kadang membaca adalah cerita dirinya. Ternyata Tuhan menginformasikan diri kita itu melalui sholat. Makanya ujar Tuhan melalui syahadat. Bacaan diri engkau itu di Tuhan melalui syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Alif lam baca situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbulik melalui syahadat sama dengan penciptaan diri. Buktinya di mana? Al-Quran juga menjawab syahadatnya. Ini juga surahnya. Kan boleh terus ya. Syahadat apa? Anna antallah. Syahadat itu. Sholat kita bahas, ya kan? Puasa, syaum, baca kita dengan ilmu huruf sya. Ketika membahas huruf sya, ada shin, ada ha, ada dal. Kembali ke diri kita pulang. Waw dan mim. Begitu kita mengetahui itu waw dan mim menyatakan, maka jiwa kita asal suci. Kita puasa, makanya betul-betul puasa fitrah karena diri kita suci. Setelah puasa apa? Zakat, zakat dan tak marbutah. Zakat apa? Di dalam surah Al-Jazarah dikisahkan tentang itu. Mematikan diri kita, huruf zakat. Setelah rat nanti dibahas dengan huruf zakat itu. Zakat ukur. Ujung-ujungnya kemana? Dia boleh jiwa. Al-Hajj pendek, ha dan jim. Dua huruf yang kita bahas. Bayangkan, membahas diri kita pulang. Kada lepas daripada itu. Itu hebatnya. Jadi kalau tekstual aja, ya tadi kita debat arus. Berat kita ambil tekstualnya. Justru akan menimbulkan kebencian dan ketidaksukaan kepada makhluk kalau belajar hukum. Padahal hukum itu kan salah. Tuhan mempelajarkan hukum, pelajari ulang hukumnya. Jangan sudah belajar hukum, diikuti hukumnya untuk menghukum diri dan menghukum orang lain. Iya, terhukum. Ketika terhukum, disitulah jadi penghalang ampunan Tuhan, rahmatnya. Ketika kita menjalani hukum, rasa harap, ya kan? Hukum sholat, rasa harap karena bujur sembahyang kita. Padahal apa? Semua akan berakhir pada huruf roh. Tapi kaidah mendapatkan rohnya tadi, ampunan Tuhan tadi, tahu dulu silsilahnya tadi, susunan diri kita dapat roh. Kita sembahyang bacaannya bagus, gerakannya bujur, sabarataan, hukum. Ya, setelah hukum, ujung semua. Apakah rahasia di dalam kita dapatkan kata? Kita akan mendapatkan rahmat karena orang yang sembahyang merasa bujur bacaan dan gerakan merasa hebat, ia pasti akan melemahkan orang lain. Cek ya, tes ya.
Inya kalaupun inya ada berkisah dengan kawan masalah sembahyang orang, tapi inya hatinya menggerunung, cek ya. Makanya banyak kan sekarang serba viral. Ketika sholat, surahnya kada sesuai, di tengah sembahyang disetok. Ada tuh viral kan? Ada suka aku dengan ayat ini. Selama ini imam-imam yang sudah ada terdaftar di sini tidak pernah melakukan bacaan ayat seperti ini. Bayangkan, karena memegang hukum. Setelah teliti, padahal dia pada penyelidikan orang terus masuk penyakit orang terus. Itu kan, itulah terhukum dengan diri kita. Padahal hukum itu benar. Jadi kita ini bila belajar fikih, belajar ini juga ke dalam. Itu malahnya paket komplit. Hukumnya kita benar, hati kita lurus, bersih hati kita. Jangan hukumnya benar, hati kita kotor. Memandang orang lain pasti kotor, harus salah, harus coba aja. Tesnya. Sekarang ya bagaimanapun kada bisa dihindari. Antar ormas Islam itu bakurihingan, bersalaman di hadapan aja, bebelakangan sebentar. Tesnya. Ya, beda pemahaman sudah menimbulkan. Kada mau bersih ya. Kita ada menyalahkan hukumnya, kada hukum nang dianunya dipakai itu bujur. Tapi hukum kenapa kada bisa membersihkan hati? Akhirnya ini dia Ustaz menyesatkan. Ini Ustaz menyesatkan pasti itu. Aku berpegang teguh. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah, bukan golonganku. Itu didalilkannya. Lalulah menganggap orang sesat semua. Jangan duduk bersama orang-orang yang bid'ah. Muncul kalimat-kalimat seperti itu. Sulit kita kalau hanya belajar dengan hukum. Insyaallah minggu depan kita akan bahas kenapa kita diperintahkan untuk sujud serendah-rendahnya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.